Halo, selamat datang dalam video pembelajaran pengemasan dan pendistribusian produk untuk mata pelajaran Bisnis Retail fase F kelas 11 dan 12. Setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media berbasis Sparkle Video Scribe, peserta didik diharapkan untuk dapat memahami teknik pengemasan produk pelanggan, memahami proses penyerahan barang dan saluran distribusi produk, memahami sistem administrasi ordering, receiving, dan warehousing, mengidentifikasi dokumen penyerahan dan pengantar pengiriman barang, serta memahami proses penyerahan barang belanjaan sesuai dengan standar pelayanan. Dalam video pembelajaran kali ini akan membahas tentang dua hal. Yang pertama, yakni konsep dan pengertian tentang pengemasan dan pendistribusian produk. Yang kedua, yakni teknik penerapan terkait pengemasan dan pendistribusian produk. Nah, apa itu pengemasan produk? Pengemasan produk adalah proses membungkus, melindungi, dan mengamankan produk untuk distribusi, penyimpanan, dan penjualan. Pengemasan juga berfungsi sebagai alat pemasaran yang penting karena dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya, ada fungsi utama pengemasan. Yang pertama, yakni perlindungan. Untuk melindungi produk dari kerusakan fisik, kontaminasi, dan perubahan kualitas selama proses penyimpanan dan pengiriman. Yang kedua, yakni informasi, untuk menyediakan informasi tentang produk, cara penggunaan, dan informasi penting lainnya. Yang ketiga, yakni untuk kemudahan, untuk meningkatkan kenyamanan dalam penggunaan, penyimpanan, dan transportasi. Yang keempat, yakni pemasaran, untuk menarik perhatian konsumen dan mendorong pembelian. Dan yang terakhir yakni untuk identifikasi, yaitu untuk membantu konsumen mengenali produk dan merek tersebut. Sempat juga terjadi perubahan dalam pengemasan produk, dimulai dari era tradisional yang masih menggunakan bahan alami seperti daun, tembikar, dan kayu, dilanjut dengan era industrialisasi yang menggunakan kaleng, kaca, kertas kraft, dan mekanisasi produk. Setelah itu, berlanjut ke era modern awal yang menggunakan revolusi plastik serta pengemasan sebagai alat pemasaran. Dilanjut dengan era globalisasi yang menggunakan sistem terintegrasi, teknologi canggih, dan personalisasi massal. Pengemasan telah berevolusi dari bahan-bahan sederhana seperti daun dan tembikar pada era tradisional, melalui revolusi industrialisasi dengan kaleng dan kaca, hingga era plastik pada pertengahan abad 20. Setiap era pun mencerminkan teknologi dan kebutuhan masyarakat pada zamannya. Setelah membahas tentang pengemasan produk, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep pendistribusian produk. Apa sih itu pendistribusian produk? Pendistribusian produk adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memindahkan produk dari produsen ke konsumen akhir pada waktu, tempat, dan dalam bentuk yang tepat sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dalam pendistribusian produk, ada yang disebut sebagai saluran distribusi, yaitu jalur yang dilakukan produk dari produsen ke konsumen bisa langsung atau melalui perantara, seperti contohnya ada distributor, agen, atau pengecer. Dalam pendistribusian produk, terdapat strategi distribusi yang terbagi menjadi dua, yaitu distribusi langsung, yakni produsen menjual langsung ke konsumen, dan distribusi tidak langsung, yakni menggunakan perantara. Selanjutnya, apa sih teknik penerapan terkait pengemasan dan pendistribusian produk? Seperti yang kita bahas di awal tadi, kita akan membahas tentang teknik penerapan terkait pengemasan dan pendistribusian produk. Integrasi antara strategi pengemasan yang tepat dan sistem distribusi yang efisien sangat penting dalam membangun rantai pasok yang optimal. Setiap keputusan terkait teknik pengemasan dan pendistribusian harus disesuaikan dengan jenis produk, skala bisnis, target pasar, dan batasan anggaran. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, perusahaan dapat mencapai keseimbangan antara perlindungan produk, efisiensi operasional,
kepuasan pelanggan, dan keberlanjutan lingkungan. Penerapan teknologi terkini seperti Internet of Things atau IoT dan analitik data juga semakin penting dalam mengoptimalkan seluruh proses, di mana memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan dalam rantai pasok. Dalam teknik penerapan terkait pengemasan dan pendistribusian produk sendiri, terdapat teknik pendistribusian dan teknik pengemasan yang dipecah menjadi dua bagian. Untuk teknik pendistribusian itu seperti apa sih? Teknik pendistribusian sendiri merupakan pendistribusian produk menggunakan manajemen gudang yang efisien dengan penerapan sistem first in first out atau FIFO atau last in first out atau LIFO, teknologi warehouse management system atau HMS, teknik cross docking untuk mengurangi waktu penyimpanan, serta zonasi gudang berdasarkan karakteristik produk. Aspek transportasi juga krusial, di mana melibatkan sistem konsolidasi pengiriman untuk efisiensi biaya, teknik optimasi rute untuk meminimalkan jarak tempuh, penerapan cold chain untuk produk yang memerlukan suhu terkontrol, dan transportasi multimodal untuk jangkauan yang lebih luas. Teknologi pelacakan seperti RFID, sistem barcode scanning, GPS tracking pada armada pengiriman, dan blockchain untuk transparansi rantai pasok semakin menjadi standar dalam industri logistik. Teknik distribusi kontemporer seperti dropshipping, fulfillment center untuk e-commerce, sistem hub and spoke, serta penggunaan algoritma AI untuk prediksi permintaan telah berevolusi dan telah merevolusi cara produk bergerak dari produsen ke konsumen. Selanjutnya ada teknik pengemasan. Nah, teknik pengemasan sendiri itu seperti apa sih? Teknik pengemasan sendiri itu merupakan pengemasan produk yang melibatkan beberapa lapisan yang memiliki fungsi berbeda namun saling mendukung. Pada tingkat primer, pemilihan material yang tepat seperti plastik, kertas, kaca, atau aluminium harus disesuaikan dengan karakteristik produk, mempertimbangkan ketahanan terhadap faktor eksternal seperti suhu, kelembapan, dan benturan. Teknologi vacuum scaling dan Modified Atmosphere Packaging atau MAP sering diterapkan untuk memperpanjang umur simpan produk, terutama pada produk makanan. Pengemasan sekunder berfokus pada perlindungan tambahan sekaligus memfasilitasi penanganan produk dengan teknik bundling menggunakan shrink wrap untuk multipacks, karton bergelombang dengan kekuatan yang disesuaikan, sistem lockbox untuk memudahkan penataan, serta partisi internal untuk melindungi produk yang mudah pecah. Sementara itu, pengemasan tersier berkaitan dengan persiapan pengiriman dalam jumlah besar, menerapkan teknik palletizing dengan pola optimal, penggunaan stretch warp otomatis, sistem pengikatan strapping, dan slip seats untuk memaksimalkan ruang palet. Baik, itu tadi adalah pembelajaran terkait pengemasan dan pendistribusian produk yang bisa kita bahas dalam video pembelajaran KL ini. Sekian pembelajaran terkait pengemasan dan pendistribusian produk. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.